tes ya. Oke, kita masuk ke tes. Tes itu seperti kalian ketahui bahwasanya kan di judul itu adalah variabel X dan variabel Y. Biasanya tes itu kalau di apa di FKIP ya, FAIPG sekarang kebanyakan adalah untuk Y-nya. Ya, contohnya misal kemampuan, kemudian keterampilan, kemudian ada penguasaan. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, makanya sebetulnya nanti akan memperjelas kenapa kemarin disepakati hasil belajar bukan prestasi belajar. Kita pelajari dulu tentang mungkin saya udah pernah ngasih tahu ya antara hasil dengan prestasi. Udah tahu belum ya? Iya, kemarin udah Pak. Udah ya. Nah, otomatis ini karena banyak, nanti kita akan ngelihatnya lebih kecil lagi. Yang mana nanti kita akan membuatnya seperti, saya mulai dari psikomotorik dulu ya. Lalu ada juga kognitif. Kemudian terakhir ada afektif. Saya taruh di atas. Untuk hasil kan bisa dibagi psikomotorik, kognitif, sama afektif. Nah, di afektif ini biasanya yang ya tadi yang ada boleh sikap, boleh juga perilaku gitu. Tapi cenderungnya banyakkan yang afektif itu untuk sikap. Nah, kemudian untuk psikomotorik ini hati-hati ya, kebanyakan pada keliru. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke kamu. Ini ada variabel yang paling sering dipakai. Ada kemampuan, ada keterampilan, ada penguasaan. Menurut kamu psikomotorik itu ada di mana? Atau kalau yang dari ketiga kata yang kemampuan, keterampilan, dan penguasaan, mana di antara ketiga ini yang milik untuk mengukur psikomotorik? Contoh, misalnya kemampuan bercerita, keterampilan bercerita, penguasaan bercerita. Nah, kira-kira mana dari ketiga ini yang masuk kategori psikomotorik? Kemampuan Pak, psikomotorik. Jawaban kamu kemampuan. Ini ke sini. Kalau keterampilan masuknya mana? Kognitif. Kognitif. Ini kognitif. Kalau penguasaan? Kognitif. Penguasaan kognitif. Oke, saya ganti warna. Yang betul adalah paham nggak?
kemampuan itu ada di kognitif sama psikomotorik gitu, Pak? Ya, dia wajib 2. Oh, iya. Dia wajib 2. Artinya kalau misalkan terhadap kemampuan berbicara, maka bukan sekedar ujian praktek, tapi harus juga ada ujian wawasan pengetahuan dalam berbicara itu sendiri. Nah, sementara yang murni praktek adalah keterampilan. Makanya kadang-kadang kalau menggunakan kemampuan, ketika saya benturkan dengan pertanyaan, contoh misalnya judul, hubungan, kita ambil minat ya, terhadap kemampuan Oke. Dari sini kita ketahui bahwasanya minat belajar adalah X. Kemampuan bicara adalah Y. Minat belajar diperoleh dari angket. Sementara yang Y didapat dari Hasil belajar. Ya, Pak. ya, kita sebutnya dengan tes. Nah, tesnya harus ada 2. Tes psikomotorik dan tes kognitif. Otomatis di sini ada tes psiko, kemudian ada tes kognitif. Dari situasi ini kita anggap tes psikomotorik adalah Y1, tes kognitif adalah Y2. Mau tidak mau, pernah nggak kalian melihat skemanya menjadi, kita anggap X-nya, ini angket ini X. Pernah ngeliat yang begini nggak? Kalau saya pindahkan ke sini, X di sini menjadi Y1, di sini menjadi Y2. Pernah lihat yang begini? Kalau persamaan, kalau ada kerangka berpikir X kepada Y1 dan Y2, berarti kalian menggunakan 3 variabel. 3 variabel boleh digunakan nanti kalau yang pertama dapat dukungan dospem, terus yang kedua adalah biasanya akan diiyakan ketika kamu S2 gitu. Jadi kalau ada yang bahkan di S2 sendiri rata-rata cuma X1, X2 untuk Y. Ini yang paling boleh dibilang yang saya kotaki ini yang paling sering kali muncul kalau S2. Variabel X1 misalnya hubungan minat belajar dan
dukungan orang tua terhadap kemampuan berbicara atau terhadap saya ambilnya penguasaan berbicara. Y-nya cuma 1. Gitu. Makanya untuk yang bagian X ini 2, nanti jawabannya bisa panjang. Kalau yang biasanya untuk satu persamaan ini itu bisa menghasilkan 2 kesimpulan. Kalau satu garis ini ya. Nih, kalau satu garis yang ini nih, X ke Y1, ini biasanya sekurang-kurangnya dapat 2. Kemudian X ke Y2, ini dapat 2, berarti totalnya 4. Nah, sementara kalau yang seperti ini, X1 ke Y, X2 ke Y, ini maksimumnya cuman di 3. Itu seperti itu. Artinya jawabannya itu tidak kemana-mana, tidak tumpang tindih. Makanya kerap kali pakainya ini. Nah, artinya saya bahkan terakhir hari Selasa kemarin setelah zuhur ada yang menghampiri saya minta validasi instrumen tesnya. Karena dia nulisnya berani kemampuan dan saya cek apa yang kamu maksud dengan kemampuan. Alhasil nggak bisa jawab dan yang paling kasihan adalah terpaksa saya tolak instrumennya. Saya tidak bisa lanjutkan validasi kecuali dia sudah lakukan revisi. Nah, itu menyedihkan, udah menghabiskan waktu untuk membuat instrumen, kemudian bertemu dengan validatornya menyatakan bahwasanya ini tidak bisa dilanjutkan karena ada sejumlah kesalahan, terutama konsep. Bahkan terakhir saya bilang, silakan kamu ke Dospem, tanya Dospemnya apakah betul. Kalau Dospemnya mengatakan iya, jika tidak berubah masih kemampuan, lebih baik cari orang lain saja. Tidak perlu ke saya. Karena sangat riskan buat kamu kalau mengerjakan pakai persamaan yang atas. Skripsi itu biasanya X ke Y. Jadi cuman 1 gitu. Jadi X ke Y. Ini cuma 1 gini. Nah, yang seperti ini dua kesimpulan. Kesimpulan 1-nya apa, kesimpulan 2-nya apa. Udah itu doang. Ya, kesimpulan 1-nya jelas adalah apakah ada pengaruh atau tidak. Yang keduanya, besaran pengaruhnya lewat persamaannya seperti apa. Jadi persamaan Y sama dengan konstanta ditambah konstanta X ditambah error. Makanya penggunaan dari variabel untuk menciptakan tes ini hati-hati, jangan sampai kesalahan redaksi akan menjebak kamu menjadi psikomotorik dan kognitif secara bersamaan. Baiknya menggunakan keterampilan atau penguasaan. Itu. Oke. Dari sini ada yang mau dikritisi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bapak, Ya. berarti pemilihan kata untuk variabel Y-nya itu kita harus hati-hati ya, Pak, supaya enggak kayak yang X ke Y1, Y2 atau X1 ke Y gitu. Jangankan Y, yang itu juga bermasalah. Contoh ya, kalau yang X-nya ngaco. Kalau tadi saya fokusnya ke Y karena kaitannya dengan penggunaannya tes, sehingga tesnya akan ambigu. Ya, ambigu itu punya dua makna atau dua fokus.
Nah, sekarang bagaimana kalau itu di X terjadinya? Kadang seperti ini. Ini penelitian yang tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Contohnya adalah pengaruh ekonomi orang tua terhadap keterampilan IPS. Nah, ini ngaco. Kira-kira tahu nggak ngaconya di mana? Pengaruh mungkin ya Pak? Enggak. Enggak. Ini dia. Orang tua. Hati-hati kalian dalam membuat instrumen, sebaik-baiknya instrumennya itu didapati dari satu sumber saja. Kalau pengaruh ekonomi orang tua, kamu nggak bisa nanya ke siswa, kamu nanyanya ke orang tua. Kalau keterampilan IPS, kamu nanya sama siswa. Jadi selalu membayangkan bahwasanya yang diteliti adalah sama-sama apel. Ya jangan yang satu jeruk, yang satu apel. Itu jangan. Nanti yang ada malah seakan-akan mengada-ngada. Ada yang lagi berani tadi yang saya tahu adalah masih orang yang sama. Dia nulisnya seperti ini. Hubungan panjang apa ya? Errornya di mana? Lingkungan belajar sekolah Pak. Apa yang kamu maksud dengan error di lingkungan belajar sekolah? Harusnya mungkin lingkungan belajar aja gitu Pak. Jangan ada sekolahnya. Enggak juga. Cara berpikirnya adalah selalu dari Y. Ya, cara berpikirnya adalah selalu dari Y. Apa yang Y di sini apa? Kemampuan berbicara bahasa Inggris kan? Apa yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang? Apa ya dari lingkungan belajar sekolah lagi? Kalau kamu ada di luar negeri, ngomong kemampuan berbicara bahasa Inggris kamu berpengaruh atau tidak, itu bukan sekedar lingkungan belajar, tapi lingkungan siswa, lingkungan belajar siswa tersebut. Bukan lingkungan belajar di sekolah, tapi lingkungan belajar siswa itu sendiri. Boleh jadi orang tuanya, boleh jadi dia punya guru, dia punya teman-teman. Ya kayak misalkan, taruhlah kamu tiba-tiba harus didorong oleh kepala sekolah untuk tinggal selama 1 bulan di Pare. Berarti kan tuh
yang kita ketahui sama-sama, tukang bakso aja ngomong bahasa Inggris. Yang punya rumah ngomong bahasa Inggris. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan. Lingkungan belajar siapa? Siswanya. Yang jelas mempengaruhi kemampuan berbicara. Kita bisa bicara karena apa? Karena pernah mendengar. Kalau belum pernah mendengar, saya yakin tidak bisa memproduksi suara. Karena belum tahu itu apa ya, gitu. Atau apalagi, makanya dicarilah teorinya. Nah, orang kebanyakan yang penting belum pernah ada nih, ini aja. Nah, itu kayak gitu. Nah, yang lalu kita memilih ini bisa Pak, ini bisa. Semuanya tetap dasarnya dari teori yang mempengaruhi belajar itu apa saja. Nah, itu yang mempengaruhi. Nah, hanya saja ketika berbicara pada tes itu langsung bersifat spesifik. Spesifiknya adalah yang jelas baik keterampilan psikomotorik ataupun kognitif. Kalau psikomotorik untuk kemampuan biasanya nggak jauh dari dia mampu menirukan yang mana, dia mampu memanipulasikan apa. Contoh, kemampuan berbicara burung apa namanya ya, burung beo ya, parrot itu beo bukan sih? Ada kemampuan bicara parrot itu kan karena pemiliknya melatihkan, membahasakan atau sambil dijentik-jentikan jarinya, kemudian dia latih kata-kata itu. Nah, itu adalah upaya atau metode pengajarannya gitu. Sementara kalau lingkungannya gimana? Ya karena lingkungannya setiap yang masuk adalah selalu ngomongin Assalamualaikum. Nah, nanti parrot itu juga akan niruin juga Assalamualaikum karena dia ada di depan. Itu kan lingkungan juga. Nah, sementara kalau misalkan lingkungan belajar sekolah, yang namanya lingkungan belajar sekolah, nanti berarti kan dia akan ngomongin sekolahnya, lingkungannya, bukan ngomongin tentang berbicaranya. Makanya ini ada keliru, kenapa? Antara Y secara teoritis terhadap X tidak memiliki hubungan. Kalau secara teori tidak bisa, maka jangan berharap penelitian bisa dilanjutkan. Jika lulus sempro, kamu boleh patut curiga. Jangan-jangan kamu dijebak oleh perasaan kamu sendiri. Tolong kupingnya biasakan mendengar perkataan yang menyakitkan. Itu tolong dilatih sampai dapat ijazah. Kalau misalnya berharap pengen mendengar hanya yang kamu ingin dengarkan saja, nanti yang ada orang mudah membaca, kamu nggak siap mental kalau ada orang yang pedes. Itu seperti itu. Kan kayaknya Pak Yabu itu udah terlalu terkenal dengan omongan yang pedes. Kalau penelitian salah gitu. Itu. Dan saya tidak pandang bulu. Siapapun orangnya, kalau saya lihat penelitian itu nggak logis, penelitian itu tidak berdasar, tidak punya filsafatnya, atau tidak punya akar kebenarannya, pasti saya akan bilang ini ngaco. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya kan dari mana Pak ngaconya gitu. Ya, saya akan melihat kalau memang bisa mendengar kata-kata yang kasar, saya akan jawab. Kalau nggak mendengar, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Itu malah makin kejam lagi kan. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih dihindari supaya tidak diuji oleh saya. Kan enak. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang kita balik lagi. Saya hilangin dulu yang warna biru. Tes psikomotorik. Ya. Saya ambil psikomotorik itu biasanya keterampilan.
Keterampilan macam-macam. Ada keterampilan presentasi. Jangan berpikir keterampilan tuh kaitannya dengan bahasa ya. Ada boleh juga dengan seni namanya. Namanya keterampilan melukis, keterampilan mewarnai, keterampilan kalau presentasi juga bisa, keterampilan membawakan pidato. Itu juga berbicara, tapi lebih fokus pada itemnya. Keterampilan membuka diskusi panel itu juga bisa. Artinya jangan mentok item-item bahasa aja. Oh enggak, kamu bisa merujuk pada apa-apa yang di dalamnya. Nah, keterampilan ini misalnya kita akan butuhkan kalau untuk psikometrik rata-rata cuma 1 soal. Jadi untuk tesnya itu 1 soal berupa proyek. Kemudian penilaiannya didasarkan pada rubrik. Kalau di angket kita melihat bahwasanya indikator-indikatornya itu mewujudkan pada item-item pertanyaan. Nah, untuk dites indikatornya berupa untuk tes ini ya, tes psikomotorik yang saya maksud ya. Itu soalnya cuma 1, indikator yang dimaksud adalah untuk pembuatan rubriknya. Contoh, karena saya biasanya yang paling sering adalah keterampilan menjelaskan DIY. Ada nggak sih kalau nggak salah? Di SD itu ada nggak sih yang menerangkan cara membuat sesuatu? Suruh praktek di depan, jelasin bersama kelompoknya untuk menjelaskan cara membuat sesuatu, tapi terserah mereka gitu. Ada nggak sih soal kayak gitu? Ada praktek gitu? Enggak ya, langsung aja kalau mau masak praktek masak gitu ya. Cara membuat tempe goreng gitu. Kalau dulu saya ada. Suruh masak-masak bareng gitu kan. Cuma gurunya keliling-keliling sambil ngeliatin itu. Nah, yang pas keliling-keliling itulah ditanya-tanya, ini bawa apa aja, ini siapa yang motong, potongannya harusnya gimana gitu. Itu suka ditanya kayak gitu. Tapi kan perintahnya cuma 1, silakan bawa bahan makanan sesuai yang tertulis di lembar soal. Itu contohnya. Tapi ada juga waktu saya di SMP, saya minta mereka buatlah sebuah minuman yang punya daya tarik yang bagus dengan kemasan yang bagus. Nah, mereka bawa bahan-bahan makanannya, bahan-bahan untuk pembuatan minumannya, dan mereka harus praktekkan sambil menjelaskan. Ya, penjelasannya karena berbarengan, saya minta temennya untuk memvideokan gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu di SD? Saya nggak tahu nih kalau di SD nih. Nggak ada ya? Atau belum ada? Atau jangan-jangan belum berani? Atau presentasi di depan kelas? Pernah? Sendiri-sendiri atau berkelompok? Pernah? Atau berpasangan? Pernah, Pak, berkelompok. Berkelompok. Apa yang dipresentasikan, Nop, waktu itu, Nop? Waktu itu kayak proyek gitu, Pak. Menyusun rantai makanan. Kemudian bukan rantai makanan. Ini apa namanya? Metamorfosis hewan. Kemudian mereka itu menentukan mana yang sempurna, mana yang tidak, dan kenapa alasannya gitu. Itu aja sih, Pak, nggak banyak-banyak. Itu udah banyak. Oh iya. Tapi satu tema proyeknya adalah tentang metamorfosis kan. Ya, dari situ kan akan dilihat berarti dia keterampilan apa, yaitu keterampilan
menyampaikan informasi kan, atau keterampilan komunikasi lisan. Nah, kalau saya melihatnya lebih mudahnya keterampilan menyampaikan materi. Boleh keterampilan public speaking gitu, itu contohnya. Nah, nanti rubriknya diambil dari tadi di situ. Kamu boleh cari indikator tentang penyampaian materi. Nah, indikator penyampaian materi karena ini basisnya adalah bahasa, kamu boleh sebagai referensi yaitu mengambil indikator berbicara. Bedanya nanti tambahkan oleh kamu sendiri. Nah, indikator berbicara itu ada teorinya. Ada teori, ada dasarnya adalah lewat bahasanya dan lewat non bahasa. Yang bahasa tuh berarti nggak jauh dari kontennya seperti apa, kemudian substansinya, strukturnya, kemudian tata ucapnya, apakah kalimatnya disampaikan dengan baik, tidak ada kesalahan dalam pengucapan. Misalnya ada dalam metamorfosis katak itu ada berudu, ada anak-anak yang kadang-kadang menyebutnya dengan beludru. Kan kalau berudu jadi beludru, itu katak berubah jadi kain. Kan gitu ya. Kan beludru itu jenis kain. Nah, itu secara bahasa. Secara non bahasa apa? Yang namanya non bahasa berarti performance dia. Entah yang disebut performance adalah mungkin boleh diperhatikan kadang-kadang anak-anak ketika presentasi itu matanya ada tengok kanan, tengok kiri, kemudian sambil kakinya digoyang-goyang atau tangannya iseng-iseng ngusap-ngusap meja. Nah, itu termasuk penilaian non kebahasaan. Artinya bagaimana sikap dia pada saat menyampaikan materi. Nah, itu harus dinilai. Jadi ada dua aspek bahasa dan aspek non bahasa. Nanti nyaring masuk di mana? Nyaring tentu masuknya non bahasa. Kan kadang-kadang yang penting mah suaranya lantang kayak gitu kan. Kadang-kadang mah guru mah gitu aja. Asal kedengeran lah yang penting kayak gitu. Padahal mah kalau gurunya dulu di depan ya kedengeran. Gurunya pindah ke belakang coba. Ntar ada anak yang nah itu suka kayak gitu tuh. Itu seperti itu. Makanya perlu sekali pengukuran yang fair oleh kamu pada saat menguji keterampilan. Nah, itu contohnya. Nah, rubrik ini kamu boleh menggunakan skala 1 sampai 5 juga ya. Misalnya bahasa, dari atom bahasa kamu menilai tentang kontennya. Nah, kontennya ini yang paling bagus 5, yang paling kecil 1. Tinggal nanti bikin aja, dicentang aja, dikasih kotak. Secara konten penyampaian dia itu dapat nilainya berapa? 5 itu berarti disampaikan dengan sempurna, tidak ada informasi yang terlewat. Yang 4-nya adalah penyampaian tidak sempurna, tapi semua informasi disampaikan. Sehingga yang 1 itu adalah terbata-bata, bahkan lupa gitu. Kalau terbata-bata mungkin 2 lah. Lupa, jadi datang, Assalamualaikum, terus main-mainin jari. Apa ya? Itu kan sering, itu juga sering kayak gitu. Makanya lucu lah kalau ngadepin anak-anak yang lagi nervous, ampun-ampunan gitu. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, untuk yang non bahasa kan bisa juga misalnya matanya menatap audiens atau tidak, menatap gurunya atau tidak, menatap penonton atau tidak, atau hanya menatapnya satu aja gitu. Kan lihat di situ, itu ada gebetan aku, jadi aku motivasinya hanya ke dia, jadi aku jelasin ke dia aja.
Atau karena ada gebetannya menolak gara-gara aku sebel sama dia, jadi aku lihat tembok aja. Itu kan itu contoh ya. Jadi tetap harus dinilai yang seperti itu, meskipun apa sih kok yang kayak gitu perlu dinilai. Bukan sekedar memberikan tes, tapi guru itu harus mampu memberikan contoh yang baik yang diperlukan oleh anak. Dan yang sering kali dilupa oleh guru pada saat selesai adalah tidak memberi feedback. Rata-rata feedbacknya, yang penting tersampaikan saja nih, materinya tersampaikan. Gitu. Oh ya, udah ya, materinya tersampaikan ya. Gitu. Atau bahkan ada dosen yang menginginkan kalian secara bergantian, berkelompok maksudnya, untuk menyampaikan materi gitu. Terus yang dikomen hanya materinya saja, sementara sikapnya misalnya pada saat menyampaikan harus on cam gitu. Itu kan juga termasuk materi. Kemudian cahaya, kemudian penggunaan devices itu juga harus dilaksanakan. Ada yang alasan seperti ini, Pak, demi kelancaran dalam presentasi, mohon maaf saya tidak bisa on cam gitu kan. Nah, itu sumpah ngeselin yang kayak gitu. Yang dibutuhkan adalah bukan sekedar suara, bukan sekedar slideshow, tapi juga pengennya siapa sih yang lagi bicara gitu, kemudian sikapnya gimana. Nah, itu baiknya seperti itu. Nah, kuliah juga gitu sama, baiknya memang yang on cam. Jadi kelihatan nih, oh Bu Elis benar-benar mempelajari sesuatu sambil ngantuk-ngantuk gitu mungkin. Atau tadi si Sinta, oh sambil jalan pulang, habis buka puasa bersama, mumpung ada yang traktirin gitu. Itu contohnya gitu. Atau Alpina yang so dengerin tapi apa ya ngomong apa ya Bu teh gitu. Contoh kan itu kan kelihatan jadinya menikmati gitu. Nah itu untuk keterampilan. Jadi tawa-tawa aja Alvina nih. Jangan ketawa-tawa. Nanti saya ikut ketawa. Nah itu penggunaan rubrik itu boleh dibuat untuk memudahkan. Nah yang paling banyak nantinya adalah ini. Sorry ya, Bu, maksud saya kenapa saya bilang nantinya, karena untuk kognitif itu boleh dibilang penelitiannya sudah mainstream. Artinya sekarang terhitung tahun 2022 ini sampai nanti saya belum tahu kira-kira biasanya berpotensinya cuma 3 tahun sih. Nanti akan ada lagi tren yang barunya apa. Nah saat ini langsung detail. Dulunya pakai kemampuan, ini kemampuan udah usang karena banyak sekali yang boleh dibilang udah mainstream, banyak yang menggunakan judul ini. Jadi tolong pada saat angkatan kamu itu tidak ada lagi tuh yang nulis kemampuan. Nah kalau ada yang nulis kemampuan dan ketahuan oleh saya, siap-siap saya habisi dengan kritikan yang tajam. Akan beruntung kalau tidak ketemu saya. Tapi kalau tiba-tiba, Pak ya Bu, ini ada yang sidang dengan kemampuan. Siap-siap nangis pada saat sidang nanti. Banyak yang nangis setelah kalau yang saya nguji. Hahaha. Bukan takut-takutin, bukan. Biasanya sama seperti kamu metode penelitian kemarin adalah saya akan mencari apa yang kamu lupa. Kalau kamunya ingat, kamunya ditulisnya ada, itu biasanya tidak akan saya tanya. Tapi yang kamu tidak tulis, tapi wajib ditulis, itu yang akan saya kejar. Udah ngerasain ya, gimana ya? Presentasi medlit gitu. Harus revisi kurang dari seminggu kan gitu. Nah itu untuk keterampilan. Yang berikutnya penguasaan. Oke, keterampilan aman ya? Rubrik aman?
Iya, Pak. Oke. Prinsipnya kalau penguasaan itu kan bertanya tentang kognitif. Biasanya ada penguasaan, contoh ya, materinya adalah materi peristiwa alam. Ada yang lagi ngajar materi peristiwa alam di kelas ini? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Wih. Tapi tahu ya, peristiwa alam itu apa? Seperti longsor, gempa bumi. Nah, itulah orang Indonesia. Senangnya yang musibah-musibah terus. Peristiwa Peristiwa alam nggak mesti longsor. Musibah terus yang diapalin. Kan ada gerhana yang kemarin tuh yang iya, Pak, langka kan gerhana. gitu. Kan Iya, semua Pak. yang terjadi di alam namanya peristiwa alam. Peristiwa Nah, alam. kalau kamu terbiasa ngelihatnya yang musibah-musibah, berarti hidup kamu penuh dengan ketragisan. Tolong jangan begitu dong. Peristiwa alam misalnya adalah bagi-bagi minyak itu, atau ada kapal yang tongkang dengan membawa minyak di daerah laut selatan gitu. Kayak contohnya itu. Atau ada peristiwa alam ombak ombak pantai selatan, nah itu peristiwa alam juga. Atau boleh juga ada kalanya migrasi belalang, itu peristiwa alam juga. Atau kalau migrasi belalang sih emang itu musibah sih untuk di pertanian ya. Kalau yang bukan migrasi burung biasanya. Nggak tahu deh, kalian udah pernah lihat belum? Kalau saya sih udah migrasi burung. Itu seru gitu. Bukan di kartun ya, tapi di real life maksudnya. Nah, misalnya penguasaan peristiwa alam, berarti kan nggak jauh dari pengertian peristiwa alam itu apa. Dan untuk membuat tesnya, mungkin kalian sudah populer dengan sejumlah tes. Yang pertama adalah ada PG. Sering ya, kalau PG udah pada bisa bikin kan ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah apa nih? Insya Allah nggak bisa. Bu Elis yang pernah dibikin soalnya apa aja Bu Elis? Jenis-jenis soalnya. Apa, Pak? Jenis soal yang pernah dibuat Bu Elis untuk anak-anak. PG. PG doang. PG sama esai juga. Wih, berat Apa lagi? Udah, 2. Enggak, kadang kalau kelas bawah sih kayak match and match gitu, Pak. Jadi mencocokkan gambar sama kata gitu. Oh. Udah. Oke. Udah gambar Iya, kata mencocokkan gambar kata doang. Kata-kata dengan kata-kata gitu, Pak. Misalkan apa sih tentang peristiwa alam gitu. Misalkan di pegunungan gitu, terjadinya apa gitu. Itu udah Ya. di tematik juga ada sih, Pak. Ya kan emang peristiwa alam dari tematik. Saya ambil aja materi peristiwa alam karena seru aja kalau bahas alam tuh. Kita kadang-kadang bisa gambar, kita bisa pakai kata-kata. Nah, ini kalau benar salah belum ada ya Bu Elis ya, belum pernah bikin ya.
Belum, Pak. Alasannya? Kenapa, Pak? Alasan belum pernah bikin benar salah apa? Soalnya kemarin kan masih ngajar kelas 3 ya. Kalau benar salah, anak-anak biasanya kurang ini, harusnya kelas 4, 5, 6 baru bisa gitu, Pak. Kalau Kelas kelas 1 aja 3 udah belum. bisa. Jangan gitu dong, itu meremehkan sekali. Kelas 3 materi yang lagi diajar apa, ayo? Kenapa, Pak? Materi yang lagi diajar. Kelas berapa? Kelas 3. Iya, kelas 3. Sekarang udah pindah kelas 4, Pak. Oh ya udah Semester kelas 2 4. sekarang. Ya, kelas 4 apa? Sumber daya alam. Lebih spesifik lagi, sumber daya alam apa maksudnya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui sama yang tidak diperbaharui, Pak. Nah, sekarang coba benar salahnya yang sumber daya alam yang diperbarui, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Gimana ya? Bingung. Contoh sumber daya alam yang diperbaharui adalah udara, kan? Yang tidak dapat diperbaharui, Pak. Oh, Yang- udara bisa ya? Kok udara tidak dapat diperbarui? Udara bisa diperbarui, kan? Iya, bisa, Pak. Nah, kan tinggal diubah. Udara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tulisannya benar atau salah? Jawabannya adalah? Benar. Kan tadi saya bilangnya tidak dapat. Oh iya, salah, Pak. Ya kan artinya kita ngasih gambar atau kita ngasih teks di atasnya, kemudian di bawahnya itu dikasih berupa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya ada di atas. Nah, itulah yang dimaksud pembuatan benar dan salah, dan itu justru sebenarnya mengurangi mengurangi beban guru gitu dalam membuat pertanyaan. Kadang-kadang kalau bikin PG udah halamannya banyak, bikin soalnya harus bikin 4 pilihan kan ya. 4 apa 5 nih kalau di SD nih? Apa 3? Kalau kelas bawah 1, 2 itu 3. Kalau 3, 4, 5, 6 itu 4, Pak. 4. Ya artinya nomor satu, untuk satu nomor bikin pilihannya A, B, C, D gitu kan? Iya. Nah, capek lah tuh bikin PG. Sementara esai, taruhlah esai ditulisnya cuma pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Udah gitu jawabannya selama anak itu ngisi udahlah kasih nilai, kasihan. Ongkos nulis kan gitu kadang-kadang kalau guru tuh. Saking baiknya itu guru. Padahal ngaco. Itu. Jadi kalau kadang-kadang murid ini suka ngambil jalan pintas. Ini sering kali terjadi. Di PG-nya sudah ada, kemudian di esainya ditanyakan ulang. Akhirnya kebanyakan murid mengambil jalan pintas adalah menulis kembali apa yang ada di lembar PG. Biasanya kalau kalian yang di sekolahnya di SMA atau SMK, kadang-kadang kalau lagi mentok itu kalian juga akan lakukan itu. Nah, dan itu sering kali terjadi. Nah, untuk pembuatan soal PG, esai, kemudian mencocokkan gambar kata atau gambar ke gambar ya. Ini pencocokan ada banyak. Ada gambar ke gambar, gambar ke kata, kata ke kata, audio ke kata, audio ke gambar, itu juga bisa. Kemudian ada benar salah. Kemudian yang tambahnya adalah close. Saya belum tahu nih bahasa lainnya apa ya, bahasa Indonesianya ya. Tapi ini saya sering kali dapetin di soal-soal
di soal-soal kalian juga bisa. Kalian akan nyebutnya isian singkat. Ya, jadi sebenarnya close test ini ada 2. Kebanyakan ada bentuknya paragraf dan ada juga yang bentuknya kalimat. Contoh, ibu kota Jawa Barat adalah titik gitu kan. Langsung dijawab. Bandung. Salah ya? Nah, itu untuk close test. Kalau untuk yang bentuk paragraf itu nanti ada aturannya. Misalnya ada kalimat ada sebuah paragraf tentang mendeskripsikan tentang tadi saya ambil tentang sumber daya yang dapat diperbarui, misalnya adalah air. Tahukah kamu, tanda tanya, saya tulis di sini. Tahukah kamu air adalah sumber daya alam? Sumber daya ini dapat manusia membutuhkan untuk minum. Nah, ini yang saya tulis ini adalah close test dalam bentuk paragraf. Jadi ada titik-titik, nanti biasanya tergantung dari keinginan guru. Biasanya 1 paragraf aja, atau batasannya adalah hanya sekitar maksimum 100 kata. Nanti siswa itu nanti boleh menuliskan di tempat yang disediakan atau menuliskan di bawahnya. Ini diisinya apa? Kayak misalkan kalau di sini ada hurufnya, di sumber daya A, nah kemudian membutuhkan B, nanti di bawahnya ada keterangan A itu apa, B itu apa, untuk membantu memudahkan guru dalam melakukan koreksi. Tapi lebih seringnya adalah dengan memberikan spasi di paragrafnya, sehingga siswa tidak merasa kesulitan. Itu seperti itu. Ini contoh-contohnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Nggak ada? Cukup? Bapak izin bertanya dong. Ya, boleh, silakan. Bapak, sekarang ini kan gimana ya? Karena proses daring kemarin kan jadi anak tuh pemahamannya kurang gitu, Pak. Sama dalam matematika juga kan kemampuan berhitung dasarnya tuh kurang gitu. Sebenarnya mereka itu bukan nggak mengerti, cuman karena kemampuan dasar mereka kurang gitu. Jadi mengerjakan soal pun jadi nggak benar gitu, Pak. Gimana caranya ya, Pak, biar bisa merangsang mereka gitu? Yang dimaksud Bu Elis dengan kemampuan dasar matematika itu apa? Kayak begini, Pak. Misalkan kan kalau kelas 4 itu kan kita udah pakai rumus gitu ya, Pak. Misalkan menghitung luas persegi panjang gitu. Mereka itu paham gitu. Cara ngerjainnya, rumusnya hafal gitu. Cuman mereka itu kemampuan dasar berhitungnya gitu, Pak. Jadi kayak misalkan 12 kali 10 gitu, kayak gitunya mereka tuh kurang gitu karena efek dari daring kemarin gitu, Pak.
Itu gimana ya Pak? Apa kita kalau ngulang lagi jadinya gimana ya? Bingung gitu. Oke. Sebetulnya ini tantangan yang harus dijawab oleh guru dengan kaitannya loss learning ya. Kayak misalkan Bu Elis menyalahkan 12 kali 10 anak-anak nggak tahu. Yang pertama adalah Bu Elis berharap anak-anak itu sudah sepintar kalkulator. Padahal yang harus Bu Elis tahu adalah anak-anak itu rata-rata tidak pernah dikasih metode selain menghafal. Jadi penting sekali Bu Elis bisa tahu menyampaikan cara yang baik dalam melakukan perhitungan. Kita akan lihat secara teori. Bentar, saya share screen. Saya agak lupa nih, tapi gini. Nah, dulu saya pernah ngajar kalau anak-anak itu biasanya diajarkan yang ini. Nah, ini paling sering kali terjadi. 367 kali 5. Ini 7 dikali 5 berapa? 6 kali 7 berapa? Kan gitu kan ya? Tapi kan ini lihat 367, nah ini berarti kan 300 dikali 5, 60 kali 5, 7 kali 5. Kemudian di sum. Ini ragam-ragam metode yang harus diajarkan oleh guru sehingga anak-anak menganggap matematika itu bukanlah sekedar menghafal 12 kali 0 berapa, 12 kali 1 berapa. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada metode grid. Nah, ini metode grid. Ini dia, metode grid. 23 dikali 32. Ya kan? Ini 2. Ini 23, artinya 2 garis ke atas. Ini. Kemudian ini 3, ini ke atas, kemudian 3 dan 2. Ini 3, kemudian ini 2. Lalu dilihat, dihitung di sini. Ada berapa titik persinggungan yang didapat? Ya kan? Ini 6, ya kan? Ya. Hitungnya dari belakang jelas. Ini namanya Kalau teman-teman matematika nyebutnya nih grid gitu. Artinya kalau Bu Elis pernah mengajarkan ragam variasi metode anak-anak, tentunya mau dikasih soal apapun, kalau seperti ini udah pasti anak-anak bisa menghafal. Oh, cara dasarnya seperti ini. Tapi kalau misalkan Bu Elis belum pernah ngajarin sesuatu metode tertentu selain hafalan, ya, terus berharap mereka bisa, ya itu sama halnya nunggu buah jatuh tapi Bu Elis duduk di bawahnya. Berarti berharap ada ulet yang makan buah itu sehingga buah itu jatuh karena membusuk. Gitu. Nah, padahal kalau ada buah pohon dan kita suka, ada buah di pohon dan kita suka, ya gimana caranya buat ngambil? Ditimpuk, boleh. Peluangnya gimana? Diambil pakai gantar atau kayu, boleh. Diukur panjangnya, cukup nggak? Kan gitu kan? Seperti itu. Artinya ada ragam-ragam yang Bu Elis bisa atau yang lainnya juga bisa. Artinya
Matematika yang ada sekarang, bahkan kalau saya lihat nyaris semua di sekolah negeri itu, mereka harus ngapalin. Dan bersyukurnya adalah orang yang jualan di 10.003 itu, poster-poster maksud saya, itu ada poster-poster perkalian. Ada ini, terus dengan nyediain itu berharap anak-anak tuh bisa. Nggak mungkin gitu. Saya termasuk produk orang yang disuruh orang tua saya untuk ngafalin itu, kalau tidak hafal saya digesper. Apakah anak-anak sekarang akan seperti itu, bisa digesper oleh orang tua? Nanti dilaporin Kak Seto dia. Pak Kak Seto, ini ada domestic abuse, ada kekerasan dalam rumah tangga. Kan gitu kan. Itu pokoknya dicarilah, artinya mana menurut Bu Elis yang nyaman metodenya, baru diajarkan. Apapun soalnya, kalau Bu Elis sudah ngasih senjatanya, ibarat kata Ibu Elis ngajak mancing, kalau Bu Elis nggak pernah kasih alat pancingnya, bagaimana anak-anak mau mancing, gitu. Ataupun misalkan Bu Elis memang tidak punya pancingan, tapi mengajarkan anak-anak bikin alat pancing dari bambu dan tali serta ada kail. Itu bisa ada kemungkinan dia dapat atau dia tidak, tergantung dari upaya dia, kan gitu kan. Tapi kalau Bu Elis selalu ngasih oh ini, kemudian ngerasa mengeluh sekarang, Pak saya nggak bisa gini, ya itu kembali lagi sebenarnya gurunya yang kurang fighting menurut saya gitu. Ini bukan maksud menyalahkan Bu Elis ya, tapi kalau Bu Elis peduli sama anak-anak, peduli ya terutama anak-anak Bu Elis sendiri ya, kalau dikasih variasi-variasi gini lah, supaya apa? Supaya belajar tuh jadi menarik, semuanya jadi menyenangkan. Nah, anak kecil dia yang ini nih. Nah, ini kan pecahan, artinya banyak loh sekarang dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan bantuan Google, boleh bisa cari oh nih metode apa ya, gitu. Artinya jadi dibuat seru lah belajar tuh gitu. Barulah nanti ditanya, ini apa ya, tapi harus dikasih tahu dulu gitu. Nih kalau saya pencariannya ya math method for kids gitu. Memang seakan-akan kayaknya Pak berat banget sih kalau buat jadi guru PGSD. Ya berat-berat juga kan kalian suka. Buktinya kalian ngambil prodi ini kan gitu kan. Nah, kalau karena udah nyemplung, silakan belajarlah berenang gitu kan. Terus kuasai gitu. Tapi kalau misalkan aduh saya menyesal gitu kan. Saya udah ingetin dari pertama kali kita ketemu, emangnya nggak nyesal masuk PGSD gitu. Orang yang dari hukum aja, dari TU aja nyampe nyasar ke PGSD karena males kali dihukum gitu. Ya nggak Sinta ya. Nah, itu contohnya. Ada lagi nggak? Ya Bu Aris ya gitu aja. Jadi saya khawatir kalau kita cenderung nyalahin anak itu, mohon maaf, itu nanti akan saya sebut dengan lingkaran setan, karena terbiasa dari kecil itu kita selalu nyalahin orang. Kenapa? Karena itu hal yang paling mudah bisa kita lakukan. Contoh, anak kecil jatuh, yang dipukul lah. Nih nakal ubinnya nih, bikin nangis aja nih, nakal nih. Gitu. Itu contoh sederhana bahwasanya sikap kita sebagai guru yang tidak baik karena sering menyalahkan orang. Tapi kalau misalkan ada contoh nih anak, mudah-mudahan tidak dilakukan ya. Anak saya nangis, saya bilang berhenti nangisnya. Kalau udah selesai nangis, silakan cerita kenapa. Terus dia cerita, nah berikutnya apa?
Jadi saya selalu bertanya. Bukan juga saya mengajarkan hal yang seperti itu menurut saya apakah itu baik buat anak saya? Tidak. Saya merasa terus harus mencari metode yang tepat. Tapi menurut saya kalau menyalahkan kepada orang lain, menyalahkan kepada benda, nantinya mereka akan punya stigma, kita salahin aja orang. Jadi dia tidak berani tanggung jawab. Gitu. Jadi latihkan tanggung jawab kepada anak dengan kalau dia kecewa dengan dirinya, yang harus berubah adalah dirinya, bukan orang lain. Itu seperti itu. Ya kurang lebih begitu, Bu Lis. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Pada ngantuk ya? Nggak ada. Kalau tidak ada, nanti kan kita ketemu lagi habis Lebaran, jadi saya akan ada penugasan, yaitu silakan tentukan materinya bebas. Yang saya minta adalah buatkan dalam satu materi itu buatkan 20 pertanyaan PG, 10 pertanyaan benar salah, 5 pertanyaan mencocokkan, dan 5 pertanyaan esai. 20, 10, 5, 5. Untuk materi yang sama. Artinya masing-masing pilih dulu materinya. Contoh tadi materinya peristiwa alam, berarti bikin 20 PG. Opsinya disesuaikan dengan usia ya. Tadi kan dapat informasi dari Bu Elis, kelas rendah itu hanya 3 opsi, kalau kelas tinggi itu ada 4 opsi. Nah, kalau untuk yang benar salah, kan itu opsinya cuma benar atau salah. Oke. Tapi jangan lupa materinya juga dimasukkan. Jadi sebelum pertanyaan, di atasnya itu ada materinya dulu. Materi apa yang kamu pakai, kamu boleh screenshot dari buku tema yang kamu mau ambil, materinya materi apa, atau misalkan kamu mau bikin tambahan materi, boleh. Nah, kemudian itulah yang jadi pertanyaan. Oke, ada pertanyaan untuk penugasan? Bapak izin nanya dulu, Pak. Ya, Pak Alvina. Kalau misalkan materinya matematika, misal tentang bangun ruang, berarti yang dibahas itu cuma bangun ruangnya aja, atau boleh matematika yang lain gitu, Pak? Ya, hanya bangun ruang dong. Lagian bangun ruang kelas berapa yang banyak? Kan biasanya ada bangun ruang itu berjenjang ya, Alvina ya. Ada bangun ruang kubus, balok. Nah, itu kan tergantung level kelasnya. Ya, itu aja. Nanti cari alternatif pertanyaan. Pokoknya jangan sampai kehabisan pertanyaan. Iya, Pak. Kasih, Pak. Iya. Kalau materinya gambar banyak kan nggak masalah kan, kalian juga kerjanya digital, agak di print. Siap, Pak. Oke. Berarti penugasan aman ya. Ketemu lagi nanti habis Lebaran. Jadi penugasannya ini ya Pak, 10 PG, 5 benar salah, 5 esai gitu ya Pak. 20 PG, timpuk nih. Oh, 20 PG. Jadi 30. Iya, total 30. 40 tadi total 40 enak aja. 20 PG. Ya. 10 benar salah. Kemudian 5 mencocokkan, 5 esai. Bapak, ya. Itu dari dari keempat jenis pertanyaan itu
boleh diulang. Maksudnya gini, di PG itu ada soal ini, nanti di BS-nya itu ada soal itu lagi. Cuman Boleh. kita olah lagi. Boleh. Artinya kan Soalnya, kamu mencoba variasi dengan ragam jenis pertanyaan. oh iya. Anggap saja seperti ini. Ini lagi dilatihkan cara membuat soal dan boleh jadi soalnya akan kalian pergunakan juga di kelas gitu. Makanya baiknya ambil materi yang saat ini sehingga nanti bisa berlatih. Itu seperti itu. Biasanya di SD itu ada gugus yang bertugas untuk membuat soal untuk ujian-ujian ya, baik UTS ataupun UAS. Betul nggak sih? Jadi ada kayak kelompok gitu, ada kelompok membuat soal. Ada, Pak. Betul, Pak. Nah, kalau dengan itu kan jadi ada, nggak tahu ya kalau di Bogor seperti apa, tapi pengalaman saya ketika saya masih menjadi guru sebelum menuju dosen, saya pernah diminta untuk ikut pelatihan pembuatan soal. Padahal membuat soal itu sudah saya kuasai sejak perkuliahan. Jadi hanya sekedar lisensi lah. Itu. Ya, mudah-mudahan dengan ini perkuliahan juga meskipun nggak fokus dengan pertemuan yang banyak, tapi setidaknya memberikan satu sumbangsih untuk kamu lah. Gitu. Berlatih nih. Nanti akan saya analisis soal-soal yang dibuat, apakah sudah cukup mumpuni atau belum. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri. Terima kasih. Mengingat ini pertemuan terakhir, sebentar ada kolom di chat ini. Ya, Sinta Dewi, total 40. Baik, Pak. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Tolong, saya memang banyak salah, terutama pada teman-teman, apalagi ke Nida ya, saya banyak salah. Jadi itu tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini sungguh Nida, saya mah sambil seri juga sungguh-sungguh. Gitu. Tapi setelah Lebaran kita bercanda lagi. Selamat berlibur, selamat juga melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan Idul Fitri nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Lahir dan batin, Pak. Ya, saya leave meeting. Iya, Pak.